Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dino Siwa Ramadan dengan NPM 1813031053. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi dari tugas akhir mata kuliah praktik akuntansi, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Fani Ramawati, dan pembahasannya akan kita mulai, teman. Jadi di sini tuh kita mulai dari jurnal umum. Jadi di sini tuh freshman Taylor ya, awal bulan April 2020 dengan modal awal senilai 200 juta. Dengan kriteria baju wanita tanpa puring 160.000 per baju, baju wanita dengan puring 150.000 per baju, dan seterusnya. Lalu ini ada aset tetap berwujud, mesin jahit dan juga mesin obras dengan umur ekonomis 6 tahun. Oke, berikut transaksi selama bulan April. 2 April, Nona Syahada menginvestasikan uang tunai untuk modal awal. Jadi kita pada jurnal umum kas pada modal Nona Syahada 200 juta juga kredit. Lalu pada tanggal 3 April, Nona Syahada membeli 3 unit mesin jahit Singer nilai 4 juta, sama dia membeli 3 unit mesin obras nilai 1.300.000. Oke. Mesin jahit masuk 12 juta, 3 unit dikali 4 juta, 12 juta, juga mesin obras 1.300.000 dikali 3 unit sama dengan 3.900.000, jadi untuk totalnya 15.900.000. Lalu pada tanggal 4 membeli perlengkapan Taylor nilai 1 juta tunai, perlengkapan pada kas tanggal 4. Lalu pada tanggal 6 menyewa ruko untuk kegiatan usaha Taylor selama 3 tahun senilai 63 juta. Pada tanggal 6 sewa dibayar di muka pada kas senilai 63 juta. Lalu pada tanggal 10 menerima jasa Taylor antara lain, ini ada jasa ya. Jadi untuk baju wanita sendiri itu 1 potong tunai dan juga 1 potong kredit. Tadi kan kriterianya ada ya di atas. Lalu baju wanita dengan puring 1 potong tunai dibayar. Lalu ada baju pria dengan puring 3 potong kredit, dan pria tunai 1 potong, dan juga permak baju wanita 3 potong. Jadi untuk di jurnal umum kas senilai 605.000. Lalu piutangnya total piutang itu 580.000. Jadi untuk pendapatan jasa yang akan didapatkan itu 1.185.000. Lalu pada tanggal 12 menerima jasa Taylor lagi, baju wanita 1 potong dibayar tanpa puring dibayar secara tunai, baju pria tanpa puring 1 potong dibayar secara tunai, baju pria dengan puring 1 potong dibayar tunai, dan juga celana wanita 2 potong dibayar tunai. Jadi untuk bukuannya itu tanggal 12 kas senilai 700.000 dan juga pendapatan jasa senilai 700.000. Oke, lanjut ke tanggal 13 ya. Tanggal 13 ini membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai. Tanggal 13 jadi beban utilitas pada kas senilai 1.500.000. Lalu pada tanggal 15 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jahit baju wanita tanpa puringnya. Tanggal 10 tadi ya teman-teman ada yang kredit, terus dilunaskan pada tanggal 15, berarti kas pada piutang usaha senilai 160.000. Lalu pada tanggal 17 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan puring 2 potong. Jadi tanggal 10 itu kan ada yang kredit, nah kita dibayar lunas pada tanggal 17, jadi datanya itu kas pada piutang usaha senilai Rp280.000. Kita lanjut ke tanggal 18, membeli perlengkapan Taylor 500.000 secara tunai. 18 ya, perlengkapan pada kas nilai Rp500.000. Lalu pada tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10. Nah, tanggal 10 ada yang kredit, terus dilunasi pada tanggal 20 untuk baju pria dengan puring 1 potong. Jadi tanggal 20 itu kas pada piutang usaha senilai Rp140.000. Lalu pada tanggal 21 kembali ya teman-teman ada jasa Taylor, yaitu baju wanita tanpa puring 2 potong secara kredit, baju wanita dengan puring 2 potong secara tunai, ada baju pria tanpa puring 4 potong secara tunai, celana wanita 2 potong tunai, celana pria 2 potong kredit, dan juga permak baju 3 potong secara tunai. Jadi untuk pencatatannya ya teman-teman, pada tanggal 21 ini kas senilai 1.155.000, piutang usaha senilai 650.000 karena masih ada kredit. Lalu untuk pendapatan jasa total itu ada 1.805.000. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Sini tanggal 24 ya, menerima pelunasan. Nah, kredit tadi pada tanggal 31 dilunasi pada tanggal 24 April, yaitu jasa jahit baju wanita tanpa puring 2 potong. Jadi untuk pencatatannya pada tanggal 24 kas pada piutang usaha senilai 320.000.
Lalu selanjutnya di sini teman-teman ya, ada tanggal 25 yaitu membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000. Nah, karena ini 2 karyawan, kita kalikan 2. Jadi beban gajinya itu yang akan dibayarkan itu tanggal 25 Rp6.500.000. Lalu tanggal 27 itu menerima jasa tailor lagi, yaitu baju wanita tanpa furing 2 potong secara tunai, baju wanita dengan furing 6 potong secara kredit, lalu ada baju pria tanpa furing 2 potong secara kredit. Lalu ada permak baju wanita 5 potong 50.000. Jadi untuk pencatatan pada tanggal 27 itu kas 570.000, piutang usaha senilai 1.340.000. Lalu untuk total pendapatan jasa yang akan didapatkan itu 1.910.000. Selanjutnya ada tanggal 29 April yaitu pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi. Kita catat sebagai prive pada kas senilai 1.200.000. Lalu tanggal 29 menerima pelunasan. Nah, kredit pada tanggal 21 tadi dibayar pada tanggal 29 April untuk jasa jahit celana pria 2 potong. Jadi untuk pencatatan pada tanggal 29 itu kas pada piutang usaha senilai Rp330.000. Lalu pada tanggal 30 April menerima pelunasan kembali. Kredit tanggal 27 atas jasa jahit baju pria dilunasi pada tanggal 30. Tanpa furing itu 2 potong. Jadi untuk pencatatannya itu kas pada piutang usaha nilai Rp200.000. Nah, jadi untuk jurnal umum sendiri itu total balance itu Rp296.630.000 dan ini balance antara debit dan juga kredit. Oke, jadi di sini kan diminta ya teman-teman. Setelah jurnal umum itu diminta buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup dan juga jurnal pembalik. Jadi kita lanjut aja ke tahap kedua, itu buku besar. Jadi di sini buku besar Taylor periode April 2020. Jadi di sini nama akun yang pertama itu adalah kas. Kita catat saja yang berkaitan di jurnal umum ini yang berkaitan dengan kas. Jadi di sini ada beberapa akun ya kas ya. 200 juta. Untuk saldo ini misalkan debitnya 200 juta, lalu bertemu dengan 15.900 sebelah kredit, kita kurangkan 200 juta, kita kurang 15.900 dengan total segini. Begitupun seterusnya. Ini bertemu ini kita kurang, lalu kalau apabila bertemu debit kita jumlah. Yang 120 ditambah dengan 505, jadi sekian. Untuk kas sendiri itu dengan total saldo akhirnya Rp114.860.000. Lalu nama akun yang kedua itu ada piutang usaha. Kita catat yang berkaitan dengan piutang usaha di jurnal umum tadi. Itu di sini ada beberapa transaksi ya. Dengan total saldo akhirnya itu 1.140.000. Lalu selanjutnya ada perlengkapan. Ini ada 3 transaksi dengan saldo akhir itu 1.500.000 untuk yang versi catatan setelah jurnal umum. Nah, penyesuaian ini hadir setelah jurnal penyesuaian, Nanti kita bahas selanjutnya. Lalu ada akun sewa dibayar di muka. Di sini ada satu sebenarnya teman-teman. Ini hadir setelah jurnal penyesuaian. Untuk saldo sendiri 63 juta. Kalau setelah jurnal penyesuaian jadi 61.250.000. Lalu ada peralatan mesin jahit senilai 12 juta. Lalu ada akumulasi penyusunan mesin jahit. Ini hadir setelah jurnal penyesuaian kembali ya teman-teman. Ntar kita bahas. Dengan saldo 166.666 rupiah. Lalu ada peralatan mesin obras ini dengan saldo akhirnya 3.900.000. Lalu ada akumulasi ini kembali hadir setelah jurnal penyesuaian dengan saldo sekian. Lalu ada modal Nyonya Sahidah dengan total saldo akhir itu sebenarnya kalau jurnal umum 200 juta, lalu ditambah dengan jurnal penutup ini ada jadi 193.229 167. Lalu ada prepon Nyonya Sahidah itu 1.200.000, lalu ada jurnal penutupnya di minuskan 1.200.000 sehingga hasilnya 0 rupiah. Lalu ada ikhtisar laba rugi, ini juga hadir setelah jurnal penutup ya teman-teman dengan saldo sekian. Lalu selanjutnya di sini teman-teman ada nama akun pendapatan jasa. Untuk di jurnal umum sendiri itu untuk saldo akhir dari pendapatan jasa itu senilai 5.600.000 ya teman-teman sebelah kredit. Di sini ada akun setelah jurnal penutup jadi 0 rupiah. Lalu ada akun beban gaji. Untuk jurnal umum sendiri beban gaji itu saldonya 6.500.000 sebelah kredit. Lalu hadir akun setelah jurnal penutup sehingga menjadi 0 rupiah. Lalu ada beban sewa
Ini beban sewa ini hadir setelah jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup dengan total saldo 0 rupiah. Lalu ada beban utilitas, membayar beban ini di jurnal umum sini. Untuk saldonya itu 1.500.000. Lalu bertemu dengan akun setelah jurnal penutup itu ada 1.500.000 jumlah kredit, jadi 0 rupiah. Lalu ada akun beban perlengkapan. Jadi di sini dua akun itu hadir ya setelah jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup dengan total saldonya itu Rp0. Lalu terakhir ada beban penyusutan, hadir juga setelah jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup dengan total saldo 0 rupiah. Ini untuk buku besar ya teman-teman. Kita lanjut ke neraca saldo. Karena di sini kan tidak ada ya untuk neraca saldo itu hanya jumlah dari akun yang ada di buku besar. Jadi di sini saya hanya mengambil jumlah-jumlah akun yang hadir setelah jurnal umum. Yang dari jurnal penyusuan atau jurnal penutup itu tidak saya masukkan. Jadi untuk ini kas 114 Maret 860.000, lalu ada piutang usaha, pelengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan mesin jahit, peralatan mesin obras, modal, prive, pendapatan, beban gaji dan beban utilitas. Dengan total saldonya itu balance di sini ya, senilai Rp205.600.000. Ini untuk neraca saldo balance. Lalu selanjutnya kita ke jurnal penyesuaian. Jadi di sini di soal ada informasi data per tanggal 30 April 2020. Perlengkapan tersisa senilai Rp300.000. Jadi beban perlengkapan yang saya catat di jurnal penyesuaian itu 1.200.000. Kenapa 1.200.000? Jadi kita lihat di sini perlengkapan senilai 1.500.000 saldo akhirnya. Sedangkan di sini tersisa 300.000. Kita kurang 1.500.000 dikurang 300.000. Jadi senilai 1.200.000 beban perlengkapan pada perlengkapan. Lalu yang kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Nah, di sini kan beban penyusutan. Kan kita tahu ya tadi di soal ya, untuk jangka waktunya itu adalah umur ekonomi saya adalah 6 tahun. Kita hitung saja di sini mesin jahit berapa untuk nominalnya. Ini 12 juta dan juga 3.900.000. Kita hitung penyusutan selama 6 tahun, kita bagi 6 dan juga kita bagi 12 untuk nyari biaya dari beban penyusutan itu sendiri berapa. Nah, diperolehlah akumulasi mesin jahit itu senilai Rp166.666,67 dan juga akumulasi penyusunan mesin obras sekian. Ini untuk total itu 220.833,34. Lalu yang ketiga itu sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Langsung saja ya, beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 1.750.000. Lalu untuk total sendiri di sini balance senilai Rp3.170.833,34. Ini balance untuk jurnal penyesuaian. Kita lanjut ya teman-teman ke tahap yang keempat, yaitu neraca lajur. Nah, di sini neraca lajur kita pindahkan dulu nama akun dari neraca saldo ini, kita pindahkan ya teman-teman ke neraca lajur sini. Lalu untuk akun yang di bawah ini, akun yang hadir setelah jurnal penyesuaian ini kita masukkan. Yang belum ada kita masukkan di bawah. Lalu nominalnya kita pindahkan saja dari neraca saldo ini, dan untuk jumlahnya pun sama. Lalu untuk jurnal penyesuaian juga kita pindahkan ya teman-teman dari sini, untuk jumlahnya juga sama totalnya. Nah, ini neraca saldo disesuaikan itu adalah, misal ini kan bertemu nih, apa ini keterangan yang ketiga, perlengkapan 1.500.000 itu di neraca saldo. Lalu di jurnal penyesuaian kreditnya 1.200.000, kita kurangkan karena ini kan debit bertemu dengan kredit. Jadi untuk neraca saldo disesuaikannya itu sebelah debit Rp300.000. Begitupun seterusnya apabila neraca saldo yang bertemu dengan jurnal penyesuaian, apabila debit ketemu kredit kita kurang, kalau debit ketemu debit kita jumlah. Dan ini untuk jumlahnya balance ya, neraca saldo disesuaikan Rp205.833,34. Lalu untuk laba rugi ini kita catat yang berkaitan dengan pendapatan dan juga beban-beban ya teman-teman. Kita catat yang berkaitan dengan hal tersebut, pendapatan dan juga beban-beban. Untuk totalnya, untuk debit sendiri Rp11.170.833,34. Sedangkan untuk kreditnya Rp5.600.000. Jadi di sini selisih Rp5.570.833,34. Ini selisihnya di sini teman-teman. Untuk neraca kita catat saja yang belum dicatat di dalam laba rugi. Untuk akun-akunnya kita pindahkan ke dalam neraca. Dan untuk neraca pun sama ya, di sini selisihnya, cuma neraca di sebelah debit. Jadi selisihnya sama Rp5.570.833,34. Nah, ini untuk neraca lajur ya teman-teman. Pembahasannya mungkin agak terburu-buru, saya mohon maaf. Saya harap teman-teman dapat mengerti.
Lalu selanjutnya di sini langkah kelima yaitu laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi terlebih dahulu. Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir tanggal 30 April 2020. Jadi di sini pendapatan jasanya 5.600.000. Ini teman-teman, pendapatan jasanya 5.600.000. Lalu total pendapatan operasional hanya pendapatan jasa ya 5.600.000. Ada beban gaji, beban utilitas, beban sewa, beban perlengkapan dan juga beban penyusutan. Dengan total Rp11.170.833,34. Oke. Ini kita pindahkan ya, total beban administrasi dan umum nilai sekian. Lalu untuk rugi operasional sendiri ini dikurang ini dikurang ini sama dengan minus 5.570.833,34. Rugi bersih sebelum pajak senilai sekian, dan juga akhirnya kita perlu peroleh rugi bersih setelah pajak itu senilai minus 5.570.833,34. Jadi di sini rugi bersih ya, bukan laba bersih tapi rugi bersih. Oke teman-teman, selanjutnya kita masih ke laporan keuangan ya, masih laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir tanggal 30 April 2020. Jadi modal awal pertama tadi 200 juta rupiah. Lalu untuk tambahan investasi tidak ada rugi bersih ya teman-teman yang kita peroleh dari sini tadi, rugi bersih sendiri nih 5.570 sekian. Lalu untuk perivo sendiri 1.200.000 nih ya teman-teman yang pada tanggal 29 tadi. Lalu untuk penurunan modal sendiri total dari rugi bersih dan juga perivo senilai 6.770.000. Lalu kita kurangkan modal awal dikurangkan dengan penurunan modal sehingga diperolehlah Rp193.229.166. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu jurnal laporan neraca dulu. Sebelum kita masuk jurnal penutup, kita harus membuat laporan neraca. Jadi untuk aset dan juga kewajiban tuh kita harus buat akunnya. Untuk aset sendiri di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan dan juga sewa dibayar di muka. Dengan total aset lancar tuh senilai Rp177.550.000. Lalu adapun aset tidak lancar itu ada peralatan mesin jahit, akumulasi mesin jahit untuk nilai bukunya Rp11.833.333. Lalu untuk peralatan mesin obras dan juga penyusutannya itu senilai nilai bukunya Rp3.845.833. Jadi untuk totalnya di sini 15.679 nilai dari aset tidak lancar. Lalu kita jumlahkan sehingga total asetnya itu Rp193.229.166. Lalu ada kewajiban di sini, kewajiban ya hanya masuk dari ekuitas yaitu modal senilai 193. Ini setelah perubahan modal teman-teman, bukan modal awal tapi modal yang telah dirubah. Kita masukkan senilai sekian, untuk total kewajiban juga sekian. Jadi kita peroleh di sini untuk neraca sendiri itu balance ya teman-teman, untuk total aset dan juga total kewajiban dan ekuitas. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal penutup ya teman-teman untuk tahap yang ke-6. Jurnal penutup periode April 2020. Jadi di sini tanggal 30 ada pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi senilai 5.600.000. Lalu ada ikhtisar laba rugi senilai 11 juta total dari beban gaji, beban utilitas, beban sewa, perlengkapan dan juga penyusutan. Diperolehlah 11.170.833,34 hasil dari penyusutan ini. Lalu ada modal Nyonya Sahidah dan juga ikhtisar laba ruginya nilai 5.570.834. Lalu ada modal Nyonya Sahidah 1.200.000 yang telah kita peroleh dari perubahan-perubahan tadi ya. Kita peroleh dari laporan keuangan dan lain sebagainya. Lalu untuk balance-nya di sini totalnya itu balance ya Rp23.541.667,34. Nah, tahap selanjutnya nih, tahap ke-7 yaitu neraca saldo setelah penutup. Ini ya teman-teman untuk periode April 2020. Jadi ada berapa akun nih? Ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin jahit, peralatan mesin obras, penyusutan mesin obras dan juga modal Nyonya Sahidah. Untuk total saldo sendiri itu senilai Rp193.450.000 dan di sini balance antara debit dan juga kreditnya. Oke, selanjutnya kita ke tahap paling terakhir yaitu jurnal pembalik. Di sini ada yang perlu kita masukkan ke dalam jurnal pembalik yaitu sewa dibayar di muka pada beban sewa. Jadi kita masukkan ya teman-teman senilai Rp1.750.000. Jadi itu saja untuk periode bulan April 2020 dari Craftsman Tailor.
Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.